Dalam keseharian, ketika kita membahas ibadah dan ketakwaan, salah satu aspek yang seringkali diabaikan adalah peran penting membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu amalan penting yang membawa banyak keutamaan dan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain menjadi bentuk cinta kepada Nabi, sholawat juga dianjurkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Islam, membaca sholawat memiliki peran yang sangat besar dalam memperbaiki kualitas hidup seorang muslim. Menyinggung urgensi membaca sholawat, terdapat beberapa hadis yang mengajak umat Islam untuk memperbanyak pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sabda Rasulullah yang memotivasi kita adalah, barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali, dihapus darinya 10 dosa, dan ditinggikan baginya 10 derajat. Salah satu sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak faidah dan manfaatnya adalah sholawat Basyairul Khairat. Sholawat ini ditulis langsung oleh ulama yang memiliki gelar Sultanul Aulia, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di balik masyhurnya sholawat Basyairul Khairat tidak lepas dari nama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sosok ulama dengan kapasitas ilmu yang luas dan derajat spiritualitas yang tinggi. Sumber sholawat Basyairul Khairat. Penulisan sholawat Basyairul Khairat tidak memiliki sejarah dan latar belakang khusus. Sholawat ini ilham atau petunjuk dari Allah yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang pernah ia sampaikan kepada murid-muridnya, kalian ambillah semua dari sholawat ini. Karena sesungguhnya, aku telah mengambilnya dari Allah karena adanya ilham. Syekh Abdul Qadir yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah, tentu dengan sangat mudah untuk bisa berjumpa dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa Rasulullah bisa mendatangi orang-orang pilihan, baik di waktu terbangun ataupun tidur, termasuk mendatangi Syekh Abdul Qadir. Secara umum, keutamaan sholawat Basyairul Khairat sangat banyak. Namun secara khusus, faidah-faidah dan manfaat sholawat ini bisa disebutkan sebagai berikut. Pertama, derajat yang luhur. Membaca sholawat Basyairul Khairat bisa mengangkat derajat orang yang membacanya pada puncak derajat di sisi Allah. Sungguh, sholawat akan mengangkat derajat orang yang membacanya pada posisi derajat yang luhur. Kedua, doa tidak akan sia-sia. Faedah kedua dari sholawat Basyairul Khairat adalah orang-orang yang memiliki hajat ataupun keinginan, kemudian dibacakan sholawat ini sebelum doa itu dipanjatkan kepada Allah, maka keinginannya tidak akan sia-sia. Selain keutamaan dan faedah yang telah disebutkan, masih banyak lagi faedah yang lain, di antaranya, akan dibukakan 40 pintu rahmat. Waktu yang disunahkan membaca sholawat. Sebagaimana diketahui bahwa membaca sholawat kepada Nabi merupakan kewajiban bagi orang mukmin. Hanya saja para ulama berbeda pendapat kapan kewajiban bersholawat dilakukan. Di antara mereka ada yang berpendapat kewajiban bersholawat minimal sekali seumur hidup. Ada juga yang berpendapat setiap kali membaca tasyahud akhir di dalam sholat. Juga ada yang berpendapat setiap kali disebutkan nama Rasulullah. Selain kewajiban bersholawat, ada juga waktu-waktu tertentu di mana seseorang dianjurkan untuk membaca sholawat. Para ulama juga berbeda pendapat saat kapan saja kesunahan bersholawat itu dilakukan. Berikut adalah waktu yang disunahkan untuk membaca sholawat sebagaimana disampaikan oleh Sirajuddin Al-Husaini di dalam kitabnya As-Sholatu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sunnah membaca sholawat setelah selesai dikumandangkannya adzan. Ada beberapa hadis yang menuturkan tentang hal ini, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila kalian mendengar orang yang mengumandangkan adzan maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, lalu bersholawatlah, karena orang yang bersholawat kepaku sekali maka dengan sholawat itu Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Kedua, disunahkan membaca sholawat di awal, tengah dan akhir doa. Dengan membaca sholawat di ketiga tempat itu saat berdoa maka akan lebih kuat potensi dikabulkannya doa tersebut dan lebih banyak lipatan pahalanya. Sebuah hadis riwayat Imam Turmudzi menjelaskan tentang membaca sholawat di dalam berdoa. Dari Fudullah bin Ubaid ia berkata, ketika Rasulullah sedang duduk tiba-tiba masuk seorang lelaki kemudian melakukan sholat dan berkata, "Ya Allah, ampuni aku dan kasihani aku." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau terburu-buru wahai orang yang sholat. Bila engkau selesai sholat kemudian duduk maka pujilah Allah sebagaimana mestinya dan bersholawatlah kepadaku kemudian berdoalah kepada Allah." Fudullah berkata, kemudian seorang laki-laki lain melakukan sholat, lalu memuji kepada Allah dan bersholawat kepada Nabi. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai orang yang sholat, berdoalah maka engkau akan diijabah." Lebih lanjut Al-Husaini menegaskan bahwa yang lebih disukai dan lebih utama di dalam berdoa adalah dengan membaca sholawat di awal, tengah dan akhirnya, serta tidak meringkas bacaan sholawat hanya di akhir doa saja. Ketiga, membaca sholawat disunahkan ketika berkumpul di suatu majelis.
Disunahkan bagi kaum muslimin ketika mereka berkumpul di suatu majelis untuk menghiasi majelis mereka dengan membaca sholawat. Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Hiasilah majelis-majelis kalian dengan bersholawat kepadaku, karena sholawat kalian kepadaku adalah cahaya bagi kalian di hari kiamat." Keempat, membaca sholawat disunahkan ketika membuka setiap ucapan baik yang memiliki tujuan tertentu. Di samping juga disunahkan membukanya dengan hamdalah dan pujian kepada Allah. Setiap perkara yang memiliki tujuan yang tidak diawali dengan zikir kepada Allah dan sholawat kepadaku, maka perkara itu terputus terhapus keberkahannya. Kelima, sunnah membaca sholawat di waktu pagi dan sore hari. Sebuah riwayat dari Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang bersholawat kepadaku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka syafaatku akan mendapatinya di hari kiamat." Demikian sejarah dan faedah dan waktu sunnah membaca sholawat Basyairul Khairat. Dengan mengetahuinya, semoga kita bisa semakin semangat untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.